Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari melindungi data dan privasi. Perangkat komputer menyimpan data dan merupakan portal ke kehidupan online. Berikut daftar singkat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi perangkat komputer dari penyusupan. Selalu aktifkan firewall, baik firewall perangkat lunak atau firewall perangkat keras di router. Firewall harus diaktifkan dan diperbarui untuk mencegah peretas mengakses data pribadi atau data perusahaan. Gunakan antivirus dan anti-spyware. Perangkat lunak berbahaya, seperti virus, Trojan horse, worm, ransomware, dan spyware, diinstal pada perangkat komputer tanpa izin, agar dapat memperoleh akses ke komputer dan data. Virus dapat menghancurkan data, memperlambat komputer, atau mengambil alih komputer. Salah satu cara virus dapat mengambil alih komputer adalah dengan membiarkan spammer menyebarkan email menggunakan akun. Spyware dapat memantau aktivitas online, mengumpulkan informasi pribadi, atau menampilkan iklan pop-up yang tidak diinginkan di peramban web saat online. Aturan yang baik adalah hanya mengunduh perangkat lunak dari situs web terpercaya untuk menghindari masuknya spyware. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk memindai virus di komputer dan email masuk, lalu menghapusnya. Terkadang perangkat lunak antivirus juga mencakup anti-spyware, kelola sistem operasi dan peramban. Peretas selalu mencoba memanfaatkan kerentanan dalam sistem operasi dan peramban web. Untuk melindungi komputer dan data, tetapkan pengaturan keamanan di komputer dan peramban ke sedang atau lebih tinggi. Perbarui sistem operasi komputer, termasuk peramban web. Secara rutin unduh serta install patch dan pembaruan keamanan perangkat lunak terkini dari vendor. Lindungi semua perangkat komputer, baik PC, laptop, tablet, atau smartphone, harus dilindungi kata sandi untuk mencegah akses yang tidak sah. Informasi tersimpan harus dienkripsi, terutama untuk data yang sensitif atau rahasia. Untuk perangkat bergerak, hanya simpan informasi yang diperlukan, kalau perangkat tersebut dicuri atau hilang saat jauh dari rumah. Jika salah satu perangkat disusupi, penjahat mungkin memiliki akses ke semua data melalui penyedia layanan penyimpanan cloud, seperti iCloud atau Google Drive. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat yang mendukung Wi-Fi, seperti laptop dan tablet, terhubung ke jaringan melalui pengidentifikasi jaringan, yang disebut sebagai SSID, Service Set Identifier. Untuk mencegah penyusup masuk ke jaringan nirkabel rumah, SSID standar dan kata sandi default untuk antarmuka administratif berbasis peramban harus diubah. Peretas dapat mengetahui informasi akses default jenis ini. Cara lainnya, router nirkabel juga dapat dikonfigurasi agar tidak menyiarkan SSID, yang memberikan hambatan tambahan untuk menemukan jaringan. Selain itu, harus mengenkripsi komunikasi nirkabel dengan mengaktifkan keamanan nirkabel dan fitur enkripsi WPA2 pada router nirkabel. Bahkan dengan enkripsi WPA2 diaktifkan, jaringan nirkabel masih dapat rentan. Pada Oktober tahun 2017, ditemukan kelemahan keamanan dalam protokol WPA2. Kelemahan ini memungkinkan penyusup memecah enkripsi antara router nirkabel dan klien nirkabel, serta memungkinkan penyusup mengakses dan memanipulasi lalu lintas jaringan. Kerentanan ini dapat dieksploitasi menggunakan KRACK, Key Reinstallation Attacks. Pengaruhnya terlihat pada semua jaringan Wi-Fi modern yang terlindungi. Untuk menghalangi penyerang, pengguna harus memperbarui semua produk yang terpengaruh. Selain itu, juga dapat menggunakan layanan VPN terpercaya untuk mencegah akses yang tidak sah ke data saat menggunakan jaringan nirkabel. Bila berada di luar rumah, hotspot Wi-Fi publik memungkinkan mengakses informasi online dan berselancar di internet. Pastikan bahwa berbagi file dan media telah dikonfigurasi di komputer serta mengharuskan autentikasi pengguna dengan enkripsi. Untuk mencegah seseorang mencegat informasi, disebut sebagai menyadap, saat menggunakan jaringan nirkabel publik, gunakan tunnel dan layanan VPN terenkripsi. Layanan VPN memberi akses yang aman ke internet, dengan sambungan terenkripsi antara komputer dan server VPN penyedia layanan VPN. Dengan tunnel VPN terenkripsi, meskipun transmisi data dapat disadap, tetap tidak dapat dibaca. Banyak perangkat bergerak, seperti smartphone dan tablet, yang dilengkapi protokol nirkabel Bluetooth. Kemampuan ini memungkinkan perangkat yang mendukung Bluetooth untuk saling terhubung dan berbagi informasi. Bluetooth dapat dieksploitasi oleh peretas untuk menyadap, membuat kontrol akses jarak jauh, mendistribusikan malware, dan menguras baterai.
Untuk menghindari masalah ini, nonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat komputer, gunakan kalimat sandi, dan bukan kata sandi. Lebih mudah membuat kalimat sandi yang panjang daripada kata sandi, karena umumnya dalam bentuk kalimat dan bukan kata. Semakin panjang kalimat sandi, semakin sulit untuk ditebak menggunakan kata dalam kamus atau serangan brutal. Selain itu, kalimat sandi mungkin lebih mudah diingat, terutama jika harus sering mengganti kata sandi. Baru-baru ini, NIST, National Institute for Standards and Technology, Amerika Serikat mempublikasikan peningkatan persyaratan kata sandi. Standar NIST dimaksudkan untuk penerapan di pemerintahan namun juga dapat berfungsi sebagai standar untuk semua orang. Panduan baru tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mengalihkan beban verifikasi pengguna kepada penyedia. Jika aplikasi berbahaya menginfeksi komputer atau perangkat bergerak dan mencuri informasi yang kemungkinan berharga, seperti nomor rekening dan kata sandi, serta dokumen resmi lainnya. Informasi semacam itu dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, atau permintaan uang tebusan. Pelaku kejahatan dapat memutuskan untuk hanya mengenkripsi data dan membuatnya tidak dapat digunakan hingga membayar tebusan. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses konversi informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Hanya orang terpercaya dan berwenang dengan kunci rahasia atau kata sandi yang dapat mendekripsi data dan mengaksesnya dalam bentuk aslinya. Enkripsi tidak mencegah seseorang untuk menyadap data. Enkripsi hanya dapat mencegah orang yang tidak berwenang melihat atau mengakses konten. Program perangkat lunak digunakan untuk mengenkripsi file, folder, dan bahkan seluruh drive. EFS, Sistem File Enkripsi, merupakan fitur Windows yang dapat mengenkripsi data. EFS terhubung langsung ke akun pengguna tertentu. Hanya pengguna yang mengenkripsi data yang dapat mengaksesnya setelah data dienkripsi menggunakan EFS. Hard drive mungkin rusak, laptop dapat hilang, smartphone mungkin dicuri, mungkin menghapus versi asli dokumen penting. Memiliki cadangan dapat mencegah hilangnya data tak tergantikan, misalnya foto keluarga. Untuk membuat cadangan data dengan benar, memerlukan lokasi penyimpanan tambahan untuk data dan harus menyalin data ke lokasi tersebut secara rutin dan otomatis. Lokasi tambahan untuk file cadangan dapat berada di jaringan rumah, lokasi sekunder, atau di cloud. Dengan menyimpan cadangan data secara lokal, memiliki kontrol penuh atas data. Dapat menyalin semua data ke perangkat network attached storage NAS, penyimpanan yang tersambung ke jaringan, hard drive eksternal sederhana, atau mungkin memilih hanya beberapa folder penting untuk dicadangkan di flash drive, CD-DVD, atau bahkan pita magnetik. Dalam skenario tersebut, adalah pemilik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya dan pemeliharaan peralatan perangkat penyimpanan. Jika berlangganan layanan penyimpanan cloud, biayanya tergantung pada kapasitas ruang penyimpanan yang diperlukan. Di layanan penyimpanan cloud seperti AWS, Amazon Web Services, dapat mengakses data cadangan selama memiliki akses ke akun. Bila berlangganan layanan penyimpanan online, mungkin harus lebih selektif dalam memilih data yang dicadangkan karena biaya penyimpanan dan data yang harus selalu dikirim secara online. Salah satu manfaat menyimpan cadangan di lokasi alternatif adalah data akan aman meskipun terjadi kebakaran, pencurian, atau bencana lain selain kerusakan perangkat penyimpanan. Bila memindahkan file ke keranjang sampah dan menghapusnya secara permanen, file tersebut hanya tidak diakses dari sistem operasi. Siapapun dengan alat bantu forensik yang tepat masih dapat memulihkan file karena jejak magnetik yang ditinggalkan di hard drive. Untuk menghapus data agar tidak lagi dapat dipulihkan, data harus ditimpa dengan angka biner 1 dan 0 beberapa kali. Untuk mencegah pemulihan file yang dihapus, mungkin perlu menggunakan alat bantu yang dirancang khusus untuk melakukan hal itu. Program Sedelete dari Microsoft mengklaim dapat sepenuhnya menghapus file sensitif. Shred untuk Linux dan Secure Empty Trash untuk Mac OS X adalah beberapa alat bantu yang mengklaim menyediakan layanan serupa. Satu-satunya cara untuk memastikan data atau file tidak dapat dipulihkan adalah dengan secara fisik menghancurkan hard drive atau perangkat penyimpanan. Banyak pelaku kejahatan yang salah menduga bahwa file mereka tidak dapat ditembus atau dipulihkan. Layanan online populer, seperti Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple, dan Microsoft,
Menggunakan autentikasi dua faktor untuk memberikan lapisan tambahan keamanan untuk masuk ke akun. Selain nama pengguna dan kata sandi, atau PIN, nomor identifikasi pribadi, atau pola, autentikasi dua faktor memerlukan token kedua, seperti objek fisik, kartu kredit, kartu ATM, ponsel, pemindaian biometrik, pemindaian sidik jari, pemindaian telapak tangan, dan pengenalan wajah atau suara. Bahkan dengan autentikasi dua faktor, peretas masih dapat memperoleh akses ke akun online melalui serangan seperti phishing, malware, dan rekayasa sosial. OAuth, otorisasi terbuka, adalah protokol standar terbuka yang memungkinkan kredensial pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga tanpa mengungkapkan kata sandi pengguna. OAuth bertindak sebagai perantara untuk memutuskan apakah akan membolehkan pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga. Misalnya, ingin mengakses aplikasi web XYZ, dan tidak memiliki akun pengguna untuk mengakses aplikasi web ini. Namun, XYZ memiliki opsi yang memungkinkan masuk menggunakan kredensial dari situs web media sosial ABC. Jadi mengakses situs web menggunakan informasi masuk media sosial, agar dapat berfungsi, aplikasi XYZ didaftarkan ke ABC, dan merupakan aplikasi yang disetujui. Saat mengakses XYZ, menggunakan kredensial pengguna untuk ABC. Kemudian XYZ meminta token akses dari ABC atas nama Anda. Sekarang dapat mengakses XYZ. XYZ tidak mengetahui apapun tentang serta kredensial pengguna, dan interaksi ini benar-benar sempurna bagi pengguna. Menggunakan token rahasia mencegah aplikasi berbahaya mendapatkan informasi dan data. Setiap hari, jutaan pesan email digunakan untuk berkomunikasi dengan teman dan menjalankan bisnis. Email adalah cara mudah untuk saling berkomunikasi dengan cepat. Mengirim email, ini serupa dengan mengirim pesan menggunakan kartu pos. Pesan kartu pos dapat dilihat oleh siapapun yang dapat melihatnya. Pesan email dikirim dalam bentuk teks sederhana, dan dapat dibaca oleh siapapun yang dapat mengakses. Komunikasi ini juga melewati berbagai server sewaktu dikirim ke tujuan. Bahkan bila menghapus pesan email, pesan tersebut dapat diarsipkan di server email selama beberapa waktu. Siapapun yang memiliki akses fisik ke komputer, atau router, dapat melihat situs web yang pernah kunjungi menggunakan riwayat peramban web, cache, dan mungkin file log. Masalah ini dapat diminimalkan dengan mengaktifkan mode penelusuran rahasia peramban web. Sebagian besar peramban web yang populer memiliki istilah sendiri untuk mode peramban rahasia: Microsoft Internet Explorer, InPrivate, Google Chrome, Incognito, Mozilla Firefox, Tab, jendela rahasia, Safari, Private Browsing. Bila mode rahasia diaktifkan, cookie akan dinonaktifkan, serta file internet sementara dan riwayat penelusuran akan dihapus setelah jendela atau program ditutup. Merahasiakan riwayat penelusuran internet dapat mencegah orang lain mengumpulkan informasi tentang aktivitas online Anda dan memikat Anda untuk membeli sesuatu dengan iklan bertarget. Bahkan dengan penelusuran rahasia diaktifkan dan cookie dinonaktifkan, perusahaan mengembangkan berbagai cara untuk memantau pengguna agar dapat mengumpulkan informasi dan memantau perilaku pengguna. Misalnya, perangkat perantara, seperti router, dapat memiliki informasi tentang riwayat penelusuran web pengguna. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.